Yang A itu soalnya ini ya bisa dilihat. Sin X per 1 plus Y daya dx sama dengan cos X. Kita pisahin dulu suku yang dy dan dx gitu ya. Jadi sin X ya sin X kali dy sama dengan cos X dikali 1 plus Y dx. 1 plus Y dx. Terus maka dy sama dengan dy per 1 plus Y sama dengan cos X per sin X dx. Ini udah kepisah ya, y sama y, suku X sama suku X. Maka bisa langsung diintegralkan. Integral yang 1 plus Y ini tuh harus dimisalin. Jadi U sama dengan 1 plus Y, maka DU-nya sama dengan DY. Karena satunya kalau diturunin jadi 0. Dan yang S-nya, sin X-nya juga harus dimisalin jadi S. Jadi DS sama dengan cos X. Jadi untuk ininya, maaf, ini ada salah. DS sama dengan cos X DX itu tuh. Ada DX-nya ya. Terus maka masukin pemisalannya ke soal ke yang ininya. Jadi integral 1 per U DU sama dengan integral 1 per S DS. Maka jadi kan integral 1 per U DU itu ln U kan. Maka ln U sama dengan ln S plus ln C. Sama kayak kemarin, konstantanya itu bisa ditambahin ln atau bisa di apa-apain aja. Yang penting masih ada konstantanya. Masukin pemisalan yang tadinya, U-nya sama dengan 1 plus Y, S-nya sin X, maka ini tuh kenapa bisa jadi kayak gini? Jadi semuanya itu dipangkatin E ln, jadi yang ruas sebelah kirinya itu jadi E ln 1 plus Y sama dengan E ln sin X plus E ln C. Jadi kalau E pangkat ln itu bakalan jadi apa yang ada di pangkatnya. Jadi 1 plus Y sama dengan sin X. Oh ya, kan sifat logaritma itu kalau dia plus berarti dia kali kan. Berarti ini tuh ln sin X dikali ln sin X kali C berarti kan. Berarti makanya jadi kayak gini. Karena aku lagi TU jadi buru-buru jadi langsung ditulisnya. 1 plus Y sama dengan C kali sin X. Maka C-nya sama dengan 1 plus Y per sin X. Ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Teh, kalau hasil akhirnya mah apa sama dengan apanya mah bebas kan, nggak harus C sama dengan gitu. Biasanya jadi sampai sini aja juga nggak apa-apa gitu. Ya biasanya mah nggak apa-apa, cuman lebih baik dipercantik akhirnya teh. Mama suka pengen dipercantik akhirnya. Iya teh. Enggak. Okay. Terus ada yang mau ditanyain lagi dulu nggak sampai sini? Kalau nggak dilanjut ya ke B, yang PDB linear orde 1. Soalnya tuh X dy dx X dy dx sama dengan X sin X. Bentuk umumnya itu yang kemarin aku udah kasih tahu ya, dy dx plus py sama dengan Q untuk PDB linear orde 1. Maka ubah dulu ke bentuk persamaan umumnya dulu, jadi X dy dx sama dengan X sin X min Y. Maka dy dx sama dengan X sin X min Y per X, dan dy dx plus Y per X sama dengan sin X. Karena X-nya dibagi ya jadi 1. Jadi sisanya sin X. Maka yang jadi P-nya di sini itu 1 per X, yang jadi Q-nya itu adalah sin X. Lalu kita cari dulu solusinya dengan
Y dikali E pangkat I sama dengan integral Q E pangkat I dx dengan si I-nya itu sama dengan integral P dx. Nah, untuk cari I-nya itu kita harus dihitung dulu ya yang pasti sebelum ke yang Y E pangkat I itu. Maka integral P dx sama dengan P-nya itu 1 per X, jadi integral 1 per X dx sama dengan ln X. Maka masukin ke atas yang persamaan yang atas ini yang Y sama dengan Y kali I, Y kali E pangkat I. Itu jadi Y dikali E ln X sama dengan integral Q-nya itu sin X, jadi sin X dikali E pangkat I-nya ln X dikali dx. Jadi Yx sama dengan integral sin X dikali X dx. Karena di sini jadi kita pakai integral parsial ya, karena di sini ada sin X dikali X. Maka F sama dengan X, df-nya sama dengan dx, dengan dg-nya sama dengan sin X dx, maka g-nya kalau diintegralin luas kanan dan luas kiri itu jadi G sama dengan min cos X. Ingat ya, kalau integral itu integral sin X itu min cos X, integral cos X itu sin X. Kebalikan dari turunan. Maka integral parsial itu dari integral parsial dari f dg itu sama dengan Fg min integral GDF yang kemarin aku udah kasih ya. Masih ingat kan? Terus maka si Y X sama dengan F-nya itu X, G-nya itu min cos X, maka FG-nya itu min X cos X plus integral GDF. G-nya itu min cos X, DF-nya itu DX. Maka karena min jadi plus, dikali min jadi plus, makanya jadi plus integral cos X dx. Maka YX sama dengan integral cos X itu sebentar. Integral cos X dx itu sin X min X cos X plus C. Karena masih biar cantik, Y-nya aja gitu. Jadi Y sama dengan sin X min X cos X plus C per X. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang keliru nggak sih di sini? Takutnya ceroboh gitu waktu ngisi. Teh, aku masih nggak ngeh sama yang di sini. Oh, oke. Sama aku juga itu bingung. Oh, jadi kan persamaan solusi dari bentuk umum yang salah dulu kata-katanya. Oke. Jadi untuk cari solusi dari PDB linear orde 1 dengan bentuk umum dy dx plus py sama dengan Q itu, yang ini ya, yang ditunjukin kursor ini, solusinya itu Y dikali E pangkat I sama dengan integral Q dikali E pangkat I dx. Nah, kan kita nggak tahu nih, kan Y-nya pasti Y ya, karena dia itu variabel. Q-nya kan kita udah tahu kan, di sini Q-nya sama dengan sin X kan, dari bentuk umum ini. Nah, tapi I-nya itu apa? Nah, I-nya itu adalah integral PDX. Jadi, sebelum kita masukin Q ke solusi yang di atas itu, kita harus cari dulu nilai dari I-nya kan, biar solusinya itu lengkap kan. Nah, maka si I-nya itu, jadi ini tuh di sebelahnya tuh ada I-nya aja. I sama dengan integral P dx sama dengan, nah, P-nya itu apa? P-nya berapa? 1 per X, yang di pinggir ini nih, yang di bawah. Nah, itu. P-nya itu kan 1 per X, dx. Jadi, integral 1 per X dx itu apa? Oh, jamkan man. Kok dikali ln? Oh, itu tuh sama dengan integral 1 per X dx itu sama dengan ln X. Iya kan? 1 per X itu
Pantesan tadi dikira dikali. Iya, aku juga kiranya kali. Dikira dikali, terus aku tuh bingung ya kok jadinya pangkat ln X gitu. Iya. Bingung di situ. Mohon maaf tulisannya ya. Mohon maaf beta melontek sama dengan. Aduh lucu aku. Mohon maaf. Terus yang mana lagi? Berarti udah clear ya? Udah teh. Oke. Bisa dilanjutkan ke Bisa. Bernoulli? Bisa teh. Oke, kecepatan nggak aku segini? Dan ini kan yang kemarin udah kita belajar kan? Iya teh, enggak kok. Iya teh. Kalau kecepatan mah bilang ya, bisa aku kayak nge-rap ajarnya. Oke, yang PDB Bernoulli. Bentuk umum dari PDB Bernoulli itu yang kemarin udah dikasih tahu juga, DY/dx plus PY sama dengan DY/dx plus PY sama dengan QY pangkat N. Nah, soalnya itu adalah 2Y min 3 DY/dx sama dengan Y pangkat 4 E pangkat 3X. Nah, kita ubah dulu jadi bentuk persamaan umumnya dulu, biar kita gampang cari berapa P, berapa Q. Dan berapa N. Oke, sekarang kita ubah dulu 2Y min, dipindahin ya, yang Y pangkat 4 dikali E pangkat 3X-nya di ke ruas kiri, yang 3 DY/dx-nya ke ruas kanan. Maka 2Y min Y pangkat 4 dikali E pangkat 3X sama dengan plus ya, plus 3 DY/dx. Nah, 3-nya dipindah lagi ke kiri. Maka DY/dx sama dengan 2Y min Y pangkat 4 dikali E pangkat 3X per 3. Untuk biar sama kayak persamaan yang bentuk umum, maka DY/dx min 2Y per 3 sama dengan min Y pangkat 4 dikali E pangkat 3X per 3. Aduh tulisannya, mohon maaf. Lanjut, maka dari sini P-nya udah ketahuan kan? Min 2 per 3. Q-nya min E min E pangkat 3X per 3 dengan N-nya itu adalah pangkat dari Y. Maka ya order dari Y sampai 4 ya. Kita cari dulu RS-nya dulu untuk masuk ke persamaan yang ini kan. R-nya itu sama dengan 1 min N dikali P, maka sama dengan 1 min N, 1 dikurangi 4, min 3. P-nya min 2 per 3. Jadi R-nya itu 6. Hah? Iya, benar 2 ketang. Ayah aku kenapa 2? Terus S-nya itu sama dengan 1 min N dikali Q. 1 dikurangi 4 min 3 dikali Q-nya E min E pangkat 3X per 3. Jadi sama dengan plus E pangkat 3X. Oke. Masukin ke rumusnya ini. DZ/dx plus RZ sama dengan S. Maka DZ per DX ditambah R-nya 2, jadi 2Z sama dengan S-nya E pangkat 3X. Untuk PDB Bernoulli, I-nya itu, kan yang kalau yang tadi itu PDX kan, kalau untuk yang Bernoulli itu adalah I sama dengan integral dari RDX. Maka R-nya udah ketahuan kan 2, maka jadi sama dengan integral 2dx. 2-nya keluar karena konstanta, jadi integral dx yaitu x, jadi 2 dikali x jadi 2x. Terus di sini kita cari Z juga, Z-nya sama dengan E pangkat I integral S dikali E pangkat I dx. Masukin nilai I-nya, jadi Z sama dengan E pangkat. Oh, ini ada yang salah nih. Harusnya yang di atas itu
E pangkat min I. Z sama dengan E pangkat min I harusnya teh. Sebentar, aku cek dulu ya, bisi ini takutnya salah. Sebentar ya, aku stop share dulu. Oke. Teh, tadi tuh yang nyari R sama S-nya rumusnya emang gitu, Teh. Yang dalam kurung 1 min N gitu rumusnya. Ternyata benar, Z-nya itu sama dengan E pangkat min I integral S dikali E pangkat I dx. Tadi yang mana teh? Jadi yang benar itu Z sama dengan E pangkat min I. Itu koreksi ya, mohon maaf, salah. Yap, gitu. Z sama dengan E pangkat min I integral S E pangkat I dx. Teteh, Udah, aku tadi teh. Pril nanya. Kenapa? Pril tadi nanya apa, Pril? Oh iya, tadi itu yang R sama S, itu rumusnya emang dari sananya kayak gitu, Teh. Yang dalam kurung 1 min N kali P. Ada di yang foto aku kasih. Di yang bagian PDB Bernoulli. Oh, oke. Oke, dilanjut ya. Berarti pen, color, kuning mas biar lucu. Berarti Z sama dengan, sebentar ya. Z-nya itu sama dengan E pangkat min I integral S E pangkat I dx, maka Z sama dengan E karena I-nya itu 2x, jadi E pangkat min 2x integral E pangkat 3x, karena S-nya itu E pangkat 3x, jadi E pangkat 3x dikali E pangkat 2x dx, maka Z sama dengan E pangkat min 2x integral E pangkat 5x dx. Nah, integral
E pangkat 5X dx itu adalah E pangkat 5X per 5 plus C. Masalah. Sulit. Nah. Erase. Oke. Maka yang Z-nya itu sama dengan ini tuh masih sama ya, sebentar. Ya, E pangkat 3X per 5 dikali kanan kiri ya. Dikali yang dalam kurung itu. Jadi, E pangkat 3X per 5 ditambah E pangkat min 2X dikali C. Substitusiin. Karena nilai Z ini tuh masih Z-nya itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Nah, maka Z kan sama dengan E pangkat 3X per 5 plus E pangkat min 2X dikali C kan. Nah, jadi samain juga sama yang Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi Y pangkat min 3 kan. Nah, makanya jadi Z sama dengan E pangkat 3X per 5 ditambah E pangkat 2X. E pangkat min 2X dikali C. Maka Z-nya diganti jadi Y min 3, jadi Y pangkat min 3 sama dengan E pangkat 3X per 5 ditambah E pangkat min 2X plus C, dikali C. Oke, jadi sebenarnya ini masih bisa sih dijadiin Y sama dengan. Cuman aku terlalu mager saat itu untuk buatnya. Jadi coba aku sekarang buatin. Kalau oke. Maka Y sama dengan, nggak kelihatan. Oke, warna biru aja deh. Y, N Bambang. Oke, Y sama dengan E pangkat 3X per 5. Kalau jelek sekali tulisannya. E pangkat 3X per 5. Nggak tahu, pokoknya aku sebutin ya. Kalian tulis. Mohon maaf. Y sama dengan E pangkat 3X per 5 plus E pangkat min 2X dikali C kurungin semuanya, kurungin yang dari E pangkat. Nah, itu pangkat min 1/3. Nah, gini. Tapi ini tolong dicek lagi ya, takutnya ada yang aku salah gitu ya. Tolong maaf dicek lagi kalau kalian lagi latihan sambil ngerjain gitu ya, sambil ngecek. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Yep. Udah cukup. Oke. Kalau kecepatan bilang gue ya. Oke, sip. Lanjut. Next number. Yaitu adalah 1D. Pada eksak. Pada eksak. Oke. Soalnya itu cos X cos Y plus sin X sin kuadrat X dx minus sin X sin Y plus cos kuadrat Y dy sama dengan 0. Maka di sini kan udah bagus banget ya, udah cantik apa sih pembagian sukunya. Jadi tinggal M fungsi dari XY sama dengan cos X cos Y plus sin kuadrat X dan dengan N fungsi XY sama dengan min sin X sin Y plus cos kuadrat Y itu adalah N fungsi dari X dan Y. Sebentar. Nah, karena yang M fungsi X dan Y itu dia udah diturunin terhadap X, maka kita turunin terhadap Y.
untuk turunan keduanya. Maka do Y dari M sama dengan do Y dari cos X cos Y plus sin kuadrat X. Maka do Y dari M sama dengan cos X cos Y jadi cos X do Y dari cos Y karena dia X-nya itu udah keluar ya. Maka ditambah do Y dari sin kuadrat X. Jadi parsial satu-satu ini. Kan judul lagi parsial aja. Astagfirullah. Oke. Do Y dari M sama dengan do Y dari cos Y adalah min sin Y kan. Sebentar. Bener deh, bener. Do Y dari cos Y itu adalah min Y sin Y gitu ya gitu. Coba cek dulu. Ntar aku cek dulu ya. Iya, Teh. Kayaknya ini perlu aku periksa lagi deh. Takutnya salah kalau ada trigono. Catatan aku di rumah. Bisa next dulu ke nomor yang lain, nggak apa-apa nggak? Boleh nggak? Dilanjut aja, Teh. Oke. Maaf ya, ntar aku cek lagi deh. Oke. Udah, miring kiri. Panjang homogen teh. PDB homogen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa. X kuadrat plus XY dy dx sama dengan XY min Y kuadrat. Pisahin dulu antara D sama dx-nya ya. Maka jadi XY min Y kuadrat dx sama dengan X kuadrat plus XY dy. Substitusiin, kalau Y itu sama dengan PX. Ini tuh yang aku foto kemarin. Ada di tab. Di foto ke, sebentar ya. Kalau yang homogen gini teh. Udah aku fotoin belum sih yang homogen? Kayaknya belum deh. Ntar deh ya aku fotoin yang homogen. Baru sampai eksak ya kemarin. Oke, ntar aku fotoin. Pokoknya kalau yang homogen itu biasanya disubstitusi ini itu sama Y sama dengan Vx. Semuanya itu biasanya Y sama dengan Vx. Dan di sini itu kan DYD. Maka dy dx-nya itu adalah sama dengan X dv per X plus V. Kalau itu turunan dari Y sama dengan diferensial dari Y sama dengan Vx ya. Kan diferensial dari itu tuh berarti U kali U aksen V ditambah V aksen U per nggak ada yang benar. Udah benar, dy dx sama dengan X d V dx. Enggak, dan itu mah yang itu ya. U aksen V. Enggak deh, benar udah. Sampai udah benar enggak? X kuadrat, maka masuk lagi ya ke persamaan di atas. Substitusiin nilai Y sama dengan Vx dan
dy dx sama dengan x dv dx plus v. Jadinya x kuadrat plus x dikali x v itu jadi x kuadrat v, terus dikali dy dx-nya diubah jadi x du dx plus v sama dengan x kuadrat kok gini ya? Entah aku ini dilewat berapa kali ini. Dari x kuadrat itu x kuadrat plus xy-nya itu x-nya itu x y-nya itu dikali xp dikali dy ya. dy itu sama dengan x dv dx maksudnya kali ya 1x x cuma 3. Kok ada yang ganjil gitu. Ternyata aku masukinnya ke soal, bukan ke yang bawahnya. Aku masukin ini substitusinya ke soal, ternyata bukan ke yang aku tuh ngesubstitusiinnya tuh ke sini. Bukan ke yang ini, bukan. Jadi aku substitusiinnya ke sini. Oke. Jadi x kuadrat ditambah x, y itu y-nya masukin, ya dy dx-nya dimasukin, iya, benar. Dimasukinnya ke yang soal. Makanya jadi nggak aneh kalau dimasukin ke situ. Oke. X, y-nya itu px, jadi x kuadrat p min y kuadrat. P kuadrat, x kuadrat. Oke. Terus, ini mah aljabar ya, ke bawah. Dengan x kuadrat dikali x pangkat 3 dv dx ditambah x kuadrat dikali p d x pangkat 3 maksudnya x pangkat 3 dari x pangkat 3 v dx aku kasih pen deh. Dari sini. Ini ke sini. Terus dilanjutnya ini ke sini. Dilanjut lagi ke ini ke sini, ini ke sini. Jadinya kayak gitu. Jadi x kuadrat dikali x jadi x pangkat 3 dx plus x kuadrat v plus x kuadrat v kuadrat. Sip, benar. Kalau ada koreksi bilang aja ya, kalau ada yang nggak sama-sama perhitungan kalian. Sama dengan yang luas kanan udah cantik, jadi tetap. Jadi x pangkat 3 dv dx dikali, ternyata di sini ada yang sama nih. Yang ini. Yang ini. Jadi 2x kuadrat v plus x kuadrat v kuadrat itu kan sama kan. Jadi 2x kuadrat jamkan sebentar. Kan yang ini ternyata guys. Mohon maaf. Nah ini. Yang ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Nah, ini sama yang ini. Gitu ya, doang. Jadi x kuadrat v di min x kuadrat v itu habis.
kalau X kuadrat V kuadrat itu kan yang sebelah ruas kirinya min. Jadi kalau yang sebelah ruas kiri pindah ke ruas kanan itu jadi min juga kan. Jadi min 2V kuadrat X kuadrat. Kalau yang hijau tadi saling menghabisi, kalau yang itu yang di checklistin yang biru di atas itu, yang hijau di atas itu dia saling menambah ya meskipun minus. Terus karena di sini ada yang sama juga, yang ini, nah ini dia kan sama kan punya dv dx sama dv dx. Nah makanya kita keluarin x pangkat 3 dv dx. Jadi ini tuh 1. Jadi ininya 1. Ininya tinggal sisa V. Jadi X pangkat 3 dV dx dikali 1 plus V sama dengan min 2V kuadrat X kuadrat. Nah, habis ini kita pisah dulu, pisah suku dulu antara V sama X. Jadi 1 plus V dV sama dengan 1 plus V dV sama dengan min per mohon maaf. 1 plus V dV yang ruas sebelah kiri pindah, yang ruas sebelah kiri ini pindah ke sini jadi min, berarti jadi 1 plus V dV per 2V kuadrat sama dengan X, ini kan ada X kuadrat per X pangkat 3. Ini X kuadrat per X pangkat 3, jadinya X kuadrat per X pangkat 3 dx. Dx-nya juga pindah ya. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, lanjut. Berarti kita integralin ruas kanan sama ruas kirinya. Jadi ini setengahnya keluar ya karena dia konstanta. Yang min 2 ini jadi keluar jadi min setengah. Jadi min setengah integral dari 1 plus V 1 plus V per V kuadrat dV sama dengan integral dari 1 per X dx. Karena yang di atas itu 2 min 3 angkatnya kan 2 min 3 jadi min 1 jadi 1 per X dx. Jadinya dari sini kita misalin dulu U dengan U sama dengan 1 plus V. Maka DU-nya sama dengan DV. Nah, makanya 1 plus V-nya diubah jadi U karena ininya V-nya kuadrat. Karena ini V aja kan. Jadi V-nya itu sama dengan U min 1. Jadi U min 1 kuadrat DU. Sama dengan 1 per X dx. Integral 1 per X dx itu kan ln X ya. Ditambah ln C. Udah itu. Yang penyebutnya bilang penyebut, iya benar penyebut. Yang penyebutnya kita kaliin dulu. Jadi min setengah integral U per U kuadrat min 2U plus 1 DU sama dengan ln X plus ln C. Makanya jadi min setengah integral dari, kita pisah yang antara karena bentuk ini tuh nggak ada ya di integral yang kemarin itu yang udah kita pelajari di kalkulus itu. Makanya kita pecah lagi. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Kalau misalkan mau dihitung lagi, boleh mau dihitung lagi mah. Takut ada yang salah. Tapi kalau dilihat secara kasat mata mah, ya itu dilihat apa lagi. Secara kasat mata bener ya. Kan 2 dikali U min 1, ini dikeluarin. Ini dikeluarin. Jadi ininya duanya saling membagi jadi 1. Jadi U min 1, U kuadrat min 2, U plus 1, ditambah 1 per berarti U min 1 plus 1 jadi U. Ya benar berarti. Berarti jadi yang karena ininya dibiarin aja,
Jadi min 1/4 integral 2U min 2 per U kuadrat min 2U plus 1 DU min setengah integral 1/U kuadrat min 2U plus 1 DU sama dengan ln X plus ln C. Maka 1/4 integral, nah oh ya ini dimisalin dulu ya. Misalin dulu S-nya itu, U-nya U kuadrat min 2U plus 1-nya itu S. Maka DS-nya itu adalah 2U min 2 dikali DU. Dan misalin juga P-nya itu sama dengan U min 1, maka DP-nya itu DU. Oke. Terus lanjut. Min 1/S, integral 1/S ds itu ln S, maka min ln S per 4 min setengah integral dari U min 1-nya itu kan tadi udah dimisalin lagi kan. Jadi U min 1. Nah, makanya jadi 1/P DP. Dilanjut lagi ke bawah. Jadi min ln S per 4 plus karena 1/P kuadrat itu kan P pangkat min 2 ya. Maka min P pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1. Jadi hasilnya itu integral dari 1 per P kuadrat itu min 1/P pangkat 3. Pangkat 1 deh. Jadi dikaliin min setengah jadi plus 1/2P sama dengan ln X plus ln C. Terus ke bawahnya lagi disatuin min bentar. P-nya diubah lagi jadi U min 1. Makanya jadi ln S min ln S per 4 ditambah 1/2 U min 1 sama dengan ln X plus ln C. Makanya jadi min, kalau disatuin ya, 4 dikali U min 1. Jadi 4 dikali ln S. Oke. Jadi kayak gini ya. Tolong dicek coba, takutnya ada yang salah. 4 ke U min 1 jadi ln S dikali min. Oh iya, jadi plus U min 1 dikali ln S, jadi U dikali min ln S, jadi min U ln S, min 1 dikali min ln S, jadi plus ln S, terus 4U min 1 dikali 2U min 1, sisanya 2. Nah, makanya jadi plus 2 sama dengan ln X plus ln C. Dilanjut ke bawah, berarti wah, aku banyak banget yang diloncat ini caranya. Kalian waktu baca paham nggak aku nulis apa di sini? Waktu baca pertama kali ini gimana? Atau belum dibaca? Aku belum baca, Teh. Oh. Ada yang udah baca belum di sini? Kayaknya bingung deh. Belum, aku juga. Ih, dasar. Kayaknya kalau kalian baca sendiri pasti bakalan kok ini kayak gini mungkin ya. Iya gak sih? Iya sih Teh, yang ini nih bingung aku. Yang Yang ini dari sini ke sini. Ini. Yang mana? Dari yang min U ln S plus ln S plus 2. Oh. Ini mah harus aku kasih kotoran di sini. Berarti
Jadi kan kita tuh mau misahin kan ceritanya teh. Loan yang punya loan S itu loan S itu S-nya berapa cing ke atas cing naik cing? S-nya itu apa? S-nya apa sih? Kok aku yang misalin aku yang lupa. Oh ini. S-nya U kuadrat min 2U plus 1. Nah, ya. Di sini tuh udah nggak ada S ya di bawah teh. Iya, nggak ada. Makanya bingung. Arti bisa nggak sih kalau aku kalau kan min U dikali ln U kuadrat min 2U plus 1 sama dengan ditambah. Jadi ini kan ln Bambang, Nida, Amalia. Belum. Oke. Jadi kan dari sini tuh jadi ln S 1 min U kan? Iya. Nah, ya. Di plus 2 per 4 U plus 1. Coba catat dulu deh. Ada yang pegang catatan nggak di pinggirnya? Nah. Oke. Lanjut ya. Mangga. Terus dari sini tuh bentar. aku yang lupa sendiri kan. Oh iya udah ngerti. Gimana? Nah, Itu kan itunya atasnya plus kan, terus ya itunya masing-masing diper 4 dalam kurung U-1 kan teh ya kan. Dipisah gitu. Nah, ya kan yang 2 ini kan jadinya 2 per 4 dalam kurung U-1 ditambah tapi aku bingung yang ininya kenapa bisa jadi gini. Yang ini nih. yang mananya? Yang ininya kan ini kan dibagi nah gitu kan. Itu kayaknya Yang plus 2 ada kan salah. Lihat gak? Di sini udah nggak ada S, harusnya ada. Percaya gak? Perhatiin, udah nggak ada S di sini. Aku menghilangkan S di sini. Bambang, salah. Nilai Pismat 1 aku berapa ya? Gila, udah sepanjang ini terus salah di sini. Sakitnya tahu gak gimana? Berarti Bentar. Benar nggak sih Teh? Ini kan dicoret ya. S-nya itu kan U kuadrat min 2U plus 1. nah, iya, aku tuh mikir ke situ. Nah, yang ini tuh jadi ini kan. Jadi U min 1 kuadrat. Iya. Begitu ya? Tapi iya benar. Ini perempat. Ininya min. Bentar. Kalau yang
masalah yang ini udah fix ya. Iya. Yang ini udah fix ya. Mana Bambang? Ini nih tidak. Nah, yang ini. Yang ini udah fix ya. Iya. Dari Tinggal yang yang ini mah ini. tinggal dibagi ya. Nah, yang itunya. Cing, hela. Aku hitung hela. Kira sakdap. Berarti color hijau. Lucu. Wah, aku bangga. Aku udah jalan 1115. Oh, ininya min ya. Dari sini ya. Yang dicoret ini gak sih? Yang mana? Ini kan yang atas 1 min U. Keluarin Nah, iya minnya. bener. Bener. Iya, bener. Pintar. Cerdas. Gile. Aku aja yang ngerjain udah lupa. Ih, tahun kemarin. Maaf. Aku sudah sangat lupa akan ini. Nah, iya, Noah. Berarti aku teliti ya dulu. Wow. Keren. Wow. Aku nggak nyangka. Dah, berarti clear. Clear. Oke, lanjut. Berarti ini yang merah sama kuningnya hapus ih. Yang kuning mah jangan, yang merah ketang. Dah. Thank you. Nah, lanjut ya. Berarti langsung ke yang ini ya, bawahnya. Bawahnya itu. Maka kok itu V-nya dari mana? Itu V itu apa sih? V mah dari awal ada ya. Gila. Sumpah udah lupa banget. Oh, ini tadi misalin ya. Misalin. Misal U-1 sama dengan misalin U-1 sama dengan V. Misalin U-1 sama dengan V. Maka ya begitu. Kak, sedikit kagok sakit. Nah, maka jadinya 2 min. Kenapa 2 min? Kurangin we itu ya. Kan 4V itu berarti kan 4 U-1 kan. Sisanya 2 naik. 2 min ln, maka sisanya U-1 misalnya V, berarti min V ln V kuadrat. Sama dengan ln X plus ln C. Maka jadinya setengah ada 2, 1. Ya, benar. Setengahnya keluar, jadi seper V min 2 benar, seper V 2 min berarti 1 2 kela. Gimana tuh yang ini? Bingung. Jadi 1 min. Tar, aku pulang dulu sebentar ya, sambil jalan kela. Iya, Oke. Berarti astagfirullah.
Benar kan? Tapi kalau begini mah benar enggak? Seper 2V min. Oh, kan pelon V kuadrat itu kan kalau logaritma itu pangkat yang di dalam logaritmanya bisa keluar jadi 2. Oh, ya iya Jadi benar. Jadi pelon V kuadrat itu bisa jadi sama dengan min 2V ln V. Makanya yang di sini mah udah nggak ada per V lagi. Karena sisanya kan tinggal setengah kan. Setengahnya udah keluar. Assalamualaikum. Nah, jadi benar berarti setengah dikali seper V min ln V sama dengan ln X plus ln C. Oke. Maka ini dipangkatin. Ini dipangkatin E lagi ya. Jadi E pangkat setengah dikali seper V min ln V dengan ln X plus ln C. Karena kayak tadi lagi, karena ln X plus ln C itu kan dikali. Jadi X plus C untuk yang setengah itu, bentar. Sampai aku hitung dulu, bisa salah. My God. Berarti pangkat seper 2V min ln V per 2. Berarti jadi pangkat seper V per pangkat ln V per 2. Maka jadi pangkat min nggak sih? Enggak deh. Nah, kayaknya ada yang salah sih di sini ya. Kan, ntar aku kasih. Bukannya udah bener ya Teh? Ntar gak. Seper 2 pen. Nah, pangkat seper 2V per 2V per nah per pangkat ln V per 2. Berarti pangkat 2V itu kan berarti setengah ini tuh berarti iya benar, yang bawahnya mah benar, yang bawahnya tapi pangkat per 2V per ln V V akar 2 akar V. Nah, yang ininya nih masalahnya Teh. Salah nggak sih? Harusnya 1/, ya Teh, yang ininya. Nah, iya. Ntar
harusnya teh seper 2V. Nah, salah, oke deh wae. Astagfirullah. Geus nasib eta mah. Salah. Aku hapus dulu deh yang aku coretan. Menjijikan sekali tulisan aku. Nggak bisa dihapus ya, ih. Bagus ya. Nggak bisa dihapus. Bagus ya, kumaha ya. Mesti. Bisa teh bisa. Oh, udah. Nah, ini. Salah di ujung gerak. Kacida teh. Maka substitusiin Y sama dengan Vx atau V sama dengan Y per X. Maka kalau V-nya diganti jadi Y per X, harusnya begini. Kamera biar kelihatan. Pen. Berarti E pangkat square enggak dong. X E pangkat X per Y per 2Y per akar Y per X sama dengan PX. P-nya tuh Y per X dikali X. Oh enggak deng, XC bener. Astagfirullah, kamu kenapa? Nah, ini dikali X. Sama dengan XC. Sip. Oke. Makanya jadi E pangkat ya. Kayak gitu. Tapi nah bener akhir nama. Oh, berarti salah masukin doang di sininya. Salah dibalik. Aman gak ya nilai aku dulu? Oke, nggak apa-apa lah, nggak usah dikirim ya, udah terlalu mah. Sip. Tolong di gunting merah aja kalau yang salah. Jangan sampai ke bawah mimpi, Teh. Sedih. Nah, iya benar. Sip. Cuma gara-gara seper doang coba. Fatal salah nate. Solusi PDB orde 2 berikut ini dengan metode yang ditentukan. Dengan metode reduksi orde. Aku tuh belum belajar sih yang ini teh. Kemarin teh belum baca. Aku juga bingung yang ini. Soalnya pas itu belajarnya sama Oma ya. Iya nggak sih? Ran, Pril, Nurma. Aku mah nggak ingat. Nggak tahu, aku nggak merhatiin. Oh, yang abis kalkulus variasi ya? Pernah dibahas sama Bapak. Cuma tuh kayak asa lewat gitu loh, terus dibahas lagi kan sama Oma. Yang Oma marah-marah nunjuk itu loh. Iya, inget. Dasar ayah ya wae. Kela tuh, aku cari buku dulu ya.
Reduksi orde. Pencaro Ilung Hansan. Cirebon. 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 Halo, Iya Teh. bersuara tuh ini sepi. Sambil aku nyari bahannya. Tunduh kalau sepi pas ya. Ini Tunduh aja teh. gambar-gambaran aja Teh. Biar semangat. Nah, nah, ini dia. Sama so, opa nanan senjasa. Senjasa cuma jika kaji terasa. Aneka nandamina jiba. Untuk bentuk umum PDB linear order N ini dapat ditulis pula dalam bentuk operator diferensial yang bersimbol D besar sama dengan DDX. Jadi D besar itu sama dengan DDX. Gitu. Ternyata. Makanya kenapa di sini itu gini nih. Makanya kenapa aku nulisnya Y dua aksen itu jadi D kuadrat karena
kan ya aksen itu turunan terhadap X kan, tapi 2 kali kan diturunin terhadap X-nya. Nah, makanya jadi kuadrat itu. Terus satuinnya tuh sama yang Y, orde yang punya orde Y. Yang punya variabel Y kayak gini. Nah, gitu. Makanya jadi terus abis ini kita faktorin. Faktorin deh. D kuadrat min 16 itu kan D plus 4 D min 4 kan dikali Y sama dengan 40 pangkat 4X. Oh ya, sebentar. For information doang ya. FYI doang. Oma tuh paling teliti sama yang tulisan kayak gini tau. Emang Seharusnya harusnya ditulis kayak gimana gini. teh? D sama dengan D dx. Jadi si tanda pernya itu di tengah-tengah sama dengan. Oh iya iya. Pernah ada yang dimarahin soalnya. Waktu offline deh. Nah, Nah, begitu. Guru SMA aku juga kayak gitu. iya aku Dan juga dulu aku tuh dimarahin. dan aku udah kebiasa dari dulu kayak gini. kayak apa sih namanya? Kayak yang diajarin oma gitu. Jadi kayak ya udah biasa gitu. Malah nulis limit aja. Kan kayak limit n menuju 0 misalkan. Sama dengan tuh jangan di sini, nggak boleh itu salah. Harusnya tuh di sini katanya. Harusnya tuh di sini. Omah ya yang bilang omah. Tapi dah emang bener-bener lah gitu. Yang benernya teh kayak gitu. Jadi diturutin aja yang bener loh. Oke, lanjut. Maka f karena misal fx na 0. Sebentar. Itu teh belum ngeh yang di sininya. Kenapa? Yang apa sih 16 Y-nya keluar. Terus ininya enggak. Apanya? Apanya? Ya, ya aksen teh kan DDX. gimana sih? Si Y Iya, ininya, DDX. si Y ininya gitu. Cuman di 16 doang. Yang dari Iya. sininya gitu teh. Searching. Sebentar, cing. Seharusnya mah enggak. Kayaknya aku ada yang salah di sini teh. Sepertinya sih saya harus belajar lagi yang ini mah. Tuh cuseo. Kayaknya bener harus belajar lagi asli. Kalau yang ini mah next dulu lah. Yang penting saya tahu dulu kalau si D itu apa DDX. Udah diajarin kan ini teh ya? Ada di PPT gak sih? Kalian dikasih gak sih PPT-nya? Dikasih. Tapi Nggak ingat. ntar kasih aku PPT-nya ya. Soalnya di ini catatan aku nggak lengkap. Dikirim di Ada yang grup nggak aja ya teh. dikirim di grup aja. Next ke bawah. Aku teh pokoknya PDBT yang paling ingetnya nomor hiji dari nomor 1. Eta bener yang aku inget banget PDBT. Gunakan persamaan Euler untuk mencari hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang membuat integral berikut stasioner. Pokok.
Ntar aku cari yang soal serupa dulu. Karakteristik. Oke. Next lah weh. Daripada lama nyari, buang waktu. Ini, apalagi gak ingat. Next. Panjang tuh inget deh. Tentukan. Nah, ini mah. Aku udah suka bingung. Kalian pernah mikir gak sih kenapa sih ada hukum Kirchhoff 1 sama 2 teh nggak dipakai gitu ya? Kenapa teh harus pakai yang susah gitu? Kudu pakai PDB. Pernah gak sih kalian mikir gitu? Karena kalau nggak dipelajarin, ntar kita belajar apa teh? Biar so sibuk ya. Tahu ngerti. Iseng aja Boleh. teh iseng. Boleh so sibuk. Takut gabut nantinya. Mahasiswa so sibuk. Nggak suka. Itu suka aneh gitu. Matrix juga yang kalian Fismat 1 Matrix kan? Iya, pakai yang ini ya. Iya. Ada Jacobian gitu kan? Iya. Itu tuh kenapa Yang gitu? ada 3 metode. Iya. Aku tuh mikir teh, udah tahu Matrix tuh untuk mempermudah ya dari awal teh. Nah, gitu kudu pakai eta gitu. Kapikir tuh sih nanaonan. Terus kenapa teh harus tiga-tiganya dikerjain teh caranya? Aku jadi ngakak ya. Kan cukup satu aja. Heran aku mah karek kapikir, teu kapikir ka budak fisika teh. Saha sih budak fisika teh? Gabut itu tuh teh. Heeh, bener. Asli dah. Nanaonan gitu masalah teh. Udah dikasih sama Kirchhoff teh yang lebih mudah gitu ya, I masuk sama dengan I keluar. Jual hayang make PDB. Stres. Tahan stres aku. Teteh, tapi kalau kata Ya. Kak Sama, kalau pakai ini apa namanya PDB tah. PDB tuh kayak nggak tergantung sama arah gitu teh. Nah, kalau misalnya pakai Kirchhoff, itu tuh masih banyak kemungkinan salah di arahnya gitu. Iya, Gitu sih, Teh. tapi ya, Tapi sama aja caranya bingung. ngebingungin gak sih? Gitu. Malah ngaliurkeun cik aku mana. Oh ini RLC nih. Dekat berarti. Untung gak ada soal RLC. Ayah bikin lenang entah. Gimana itu kan nanti kalau RLC makin ribet lagi. Enggak, ini soal yang PDB ini tuh ada soal yang tentang RLC juga. Ya Allah. Jadi ada soal rangkaian RLC tapi nyelesainnya pakai PDB gitu. Ih lupa. Nggak tahu lupa Sepertinya. Next thing, gak ada lagi udah nomor 8 kalau nggak salah. Itu ada latihannya segera. Aku teh pernah inget ini teh ada latihannya, cuman nggak tahu. Ini tuh udah ya habis. Ye, berarti sampai sini dulu. Udah berarti teh ini. Aduh. Ya lo baru dilewat, maafin aku. Aku harus belajar lagi nih, Mas. Sisanya pasrah. Jangan atuh, belajar dulu. Ntar kalau ada yang nggak paham baru tanya. Gitu. Gak apa-apa sok weh, PC tanya. Atau nggak di grup itu juga gak apa-apa tanya. Kalau aku lagi senggang, aku coba kerjain. Cuman aku teh kuliah Senin sampai Rabu teh padat teh. Jadi Senin sampai Rabu teh kadang nggak bisa ini gitu, nggak bisa nyempetin untuk kerjain yang lain gitu.
Jadi mohon maaf. Aku belum belajar lagi. Kamis Jumatnya nggak ada kuliah teh. Ada sih, cuman gak sesibuk ini. Astagfirullahaladzim, temen aku teh mau ikutan hari ini teh. Maaf, lupa. lupa di iniin. Lupa diundang, gak apa-apa lah next time. Ini di record Oke. kok teh. Kasih Ih, recordnya aja. astagfirullah. Ya Allah, ngapain gak di record? Buat diupload di YouTube teh. Ih, Yang kemarin udah ada teh di YouTube. astagfirullah. Ya Allah. Aku kira teh enggak. Stop record. Udah ada yang nonton juga. Wah, Aduh, malu aku ngomong apa. iya, aku yang lebih malu. Astagfirullahaladzim. Ini masih di record.